Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Ilyas dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang etika dan hukum kesehatan. Etika dan hukum kesehatan. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan etika. Etika menurut penjelasan Bartens berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, sedangkan dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, dan akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah toeder, yang artinya adat kebiasaan. Secara etimologi, ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika. Yang pertama yaitu, etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik atau singular, yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan, atau cara berperilaku. Yang kedua, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Selanjutnya yaitu pengertian hukum. Hukum berasal dari kata bahasa Belanda. Rechtsorde ialah susunan hukum. Artinya, memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Batasan pengertian hukum hingga saat ini, para ahli hukum belum menemukan batasan yang baku dan memuaskan banyak pihak. Berbagai batasan pengertian hukum tersebut, antara lain yang pertama, J. Van Kant mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Bort, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam bermasyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata tertib keadilan. Perbedaan etika dan hukum. Yang pertama, etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, sedangkan hukum disusun oleh badan pemerintahan. Perbedaan yang kedua, etika tidak seluruhnya ditulis, sedangkan hukum tercantum secara terinci dalam kitab-kitab, undang-undang, dan lembaran atau berita acara. Selanjutnya, sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntutan, dan sanksi terhadap pelanggaran hukum juga berupa tuntutan. Dan yang keempat, penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan penyelesaian pelanggaran hukum diselesaikan melalui bukti fisik. Baiklah, kita masuk ke etika kesehatan. Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan risiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan, sakit, dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Selanjutnya kita masuk ke prinsip etika kesehatan. Terdapat 8 prinsip-prinsip etika kesehatan, diantaranya yang pertama, autonomi atau otonomi prinsip, yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien, dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Yang kedua yaitu beneficence atau berbuat baik. Berbuat baik adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Prinsip selanjutnya, non-maleficence atau tidak merugikan.
Prinsip tidak merugikan adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip selanjutnya yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Prinsip yang selanjutnya yaitu fidelity atau menepati janji. Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Tenaga kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji, serta menyimpan rahasia pasien. Ketaatan, kesetiaan adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu fiduciarity atau kepercayaan. Kepercayaan adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara profesional kesehatan dan pasien. Seseorang secara hukum ditunjuk dan diberi wewenang untuk memegang aset dalam kepercayaan untuk orang lain. Dan prinsip selanjutnya, justice atau keadilan, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya atau pendistribusian dari keuntungan, biaya, dan risiko secara adil. Dan prinsip yang terakhir yaitu veracity atau kejujuran. Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Selanjutnya yaitu tujuan etika kesehatan. Etika kesehatan bertujuan untuk mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukuman bagi diri sendiri maupun pasien atau klien. Selanjutnya yaitu etika penelitian bidang kesehatan masyarakat. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum kesehatan. Hukum kesehatan Indonesia adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan. Adapun urgensi hukum kesehatan. Hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yakni yang pertama, pelayanan yang harus diatur, hak dan kewajiban baik perorangan, kelompok, atau masyarakat. Dan yang kedua, penyelenggara pelayanan, organisasi dan sarana prasarana pelayanan yang juga harus diatur hak dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu landasan hukum kesehatan. Harmin Hadiati Koeswaji 1998 menyatakan pada asasnya hukum kesehatan bertumpu pada hak atau pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar sosial yang ditopang oleh dua hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
Selanjutnya itu peraturan perundang-undangan terkait kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Kesehatan yang pernah berlaku di Indonesia. Antara lain Undang-Undang Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dan peraturan undang-undang selanjutnya yaitu peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri kesehatan, keputusan dirjen atau sekjen, dan keputusan direktur atau kepala pusat. Selanjutnya yaitu jenis hukum kesehatan. Hukum kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum kesehatan publik dan hukum kedokteran. Yang pertama, hukum kesehatan publik lebih menitik beratkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit. Sedangkan untuk hukum kedokteran lebih memilih atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan kesehatan. Itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai etika dan hukum kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.